شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Sidang jemaah Jumat yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan setiap tapak kaki kita melangkah dari rumah, dan setiap duduknya kita, bahkan diamnya kita, bahkan helaan nafas yang keluar, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah belakang Allah, dalam surat Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa taala menasihati kita. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah hartamu di jalan Allah. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah ini itu sering kadang-kadang disalahfahami oleh banyak orang, terutama pada kalimat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi banyak orang yang mengira kalau kita seandainya berdakwah habis-habisan sampai kemudian kita dibunuh mati, dicincang, lalu orang mengatakan janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan salat dengan waktu yang lama sampai bengkak kakinya, lalu orang-orang mengatakan hanapa tak bahek dro tu sembayang ubina sip mendam. Ada orang yang puasa Senin Kamis tidak meninggalkan ayyamul bid, lalu orang mengatakan tidak usahlah engkau terlalu banyak menghabiskan keadaanmu, fisikmu sampai engkau kurus, engkau puasa terus-terusan. Begitulah pemahaman orang kadang-kadang dengan kalimah jangan engkau binasakan dirimu sendiri. Padahal kalau kita buka tafsir, ternyata maknanya jauh di luar jangkauan kita. Dalam satu peperangan, yaitu peperangan yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid, yaitu penyerangan terhadap Konstantinopel, yaitu berada di Bizantium. Di antara pasukan-pasukan Romawi, mereka menunggu dengan siap, menunggu pasukan muslimin. Ketika berhadap-hadapan, salah seorang dari pasukan muslimin tiba-tiba menerjang maju sendirian karena kerinduannya terhadap syahid. Dia tidak menunggu komando sehingga terlupakanlah dia terhadap perintah itu, lalu dia menerjang sendirian dalam kerumunan pasukan Romawi. Sampai akhirnya ketika dia berlari menuju ke kerumunan pasukan Romawi, sahabat-sahabatnya yang lain mengatakan celakalah dia. Dia telah membinasakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang mencelanya, pekan kajak kenan bek tiroro nyan poh dro kedro. Begitu kata orang-orang. Sedangkan di tengah-tengah itu ada seorang sahabat yang sempat hidup bersama Nabi, yaitu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat yang rumahnya ditempati Nabi ketika hijrah ke Madinah pertama sekali. Lalu Ayyub Al-Ansari angkat bicara. Dia mengatakan,
kalian telah salah memahami ayat ini. Dia bukan membinasakan diri. Ayat ini turun dulu, kata Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu, turunnya karena setelah kami memenangkan pertarungan, peperangan dan banyak peperangan. Lalu kemudian kami kaum Ansar merencanakan untuk menggantungkan sarung pedang. Dia Ayub mengatakan, kami sempat berbisik-bisik di belakang Nabi, kita sudah lelah berperang. Sang Katsib, kami merencanakan untuk tidak lagi berperang, kecuali pada perkara yang penting. Kami merencanakan untuk hidup bahagia dengan keluarga. Kami merencanakan untuk bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak, kata Ayub Al-Ansari. Ketika kami berbisik-bisik, ternyata di saat itu, dengan izin Allah, Nabi mengetahuinya dan Allah turunkan ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan engkau binasakan dirimu sendiri. Ini sebenarnya ayat ini turun, yang binasa itu adalah yang menurunkan keinginannya untuk melanjutkan perang. Yang binasa itu adalah yang tidak ada lagi keinginan untuk berjihad. Yang binasa. Kalau hati ini sudah tidak lagi mau berkorban untuk agama, dialah yang sebenarnya dimaksud binasa. Jadi bukan orang-orang yang berani mati terjun di medan perang lalu disebut membinasakan diri, tidak. Yang binasa yang hari ini hartanya tidak lagi diberikan untuk Allah. Tidak lagi hatinya penuh simpati kepada saudaranya yang sedang berjihad. Yang binasa yang hari ini diam diri di dalam rumahnya, yang tidak ada keinginan sedikit pun, bahkan air matanya pun tidak tumpah ketika mendengarkan penderitaan sesama mukmin. Haidim tebik peng membacut pi, baik ke wakaf yang sifatnya jihad, ataupun wakaf-wakaf untuk masjid atau apapun, kedengar pengumuman, kedengar menan-menan. Hartanya dia simpan hanya untuk membeli televisi, dia ganti HP-nya, dia ganti motornya, bahkan ban mobil pun menjadi rancangannya. Inilah mereka yang binasa, kata Allah. Kenapa? Engkau tidak punya harapan untuk masuk surga, engkau binasakan hartamu dan jiwamu tanpa perjuangan masuk surga. Dan inilah yang terjadi pada kita hari ini, jemaah melakukan Allah. Hari ini sungguh benar kata Nabi SAW, kita telah berada di detik-detik kita akan menjelang hari-hari penghabisan kita di atas dunia. Sampai Rasulullah mengatakan dengan mukjizatnya bahawa umatku di akhir zaman, mereka akan berada pada posisi seperti makanan yang dikerubungi oleh orang banyak. Itu umat muslimin hari ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian dia menjadi rusak isail. Posisinya seperti buih di tengah-tengah lautan. Jumlahnya banyak, tapi diombang-ambing oleh gelombang. Hana daya, hana upaya. Saya mendengar-dengar mentang. Tidak ada lagi perlawanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diri seorang kafir rasa segan terhadap mukmin. Orang kafir tidak segan lagi kepada kita. Sudah hilang rasa takut mereka yang dulu mereka begitu gentar mendengarkan pasukan Nabi SAW berjalan 800 km dari Madinah menuju ke Tabuk, yang kemudian disebut Perang Tabuk. Pasukan Romawi gentar 80 kilo. Jangan tapak, jangan kuda, jangan unta untuk menyongsong musuh demi mempertahankan agama. Pasukan Romawi sebelum datang kaum muslimin gentar hatinya sampai meninggalkan tempat tersebut. Saking takutnya kepada kaum muslimin. Dulu Romawi jatuh, Persia hancur, luluh lantak, dibantai oleh pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Seluruh tanah Syam semuanya direbut oleh kaum muslimin setelah dikirimkan Panglima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Mesir dan sekelilingnya direbut oleh kaum muslimin setelah dikirimkan Amr bin As. Semua menjadi kaum muslimin. Semua diselamatkan oleh sahabat agar menuju ke surga bersama-sama. Hari ini Masya Allah, orang-orang telah kehilangan ghirah,
hilang semangat. Maka jemaah rekan Allah, ketahuilah kita berada di posisi hari ini, posisi terhina, posisi ditertawakan oleh orang-orang kafir. Makanya kita harus faham, Nabi telah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Nabi SAW mengatakan, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Iza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau engkau sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara 'ainah. Jadi nanti ini akan diurut oleh Nabi, ada 4 perkara yang menyebabkan kita terhina. 4 perkara ini yang menyebabkan kita terhina keluarga, terhina pribadi, terhina negara, terhina Islam, gara-gara 4 perkara ini. Yang pertama kata Nabi, iza tabaya'tum bil 'ainah. Yaitu yang pertama ketika engkau mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara 'ainah. Nyo 'ainahnya salah satu model transaksi jual beli dengan model riba. Menjual dengan cara kredit, barangnya belum diserahkan, lalu dibeli kembali oleh si penjual dengan cara cash. Jadi, istilahnya barang tidak berpindah, yang ada cuma uang yang berpindah tangan, tapi jumlahnya berbeda. Untuk ujung-ujung ji, sama seperti meminjamkan uang. Dan ini dalam pandangan jumhur ulama ini riba. Walaupun mazhab Syafi'i kemudian mengatakan jual beli ini sah, tetapi tetap dia menampilkan efek dosa. Nabi mengatakannya, kalau engkau sudah mulai terjun ke dalam transaksi ini salah satu tanda pertama engkau akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya but orangnya, ana peduli dengan dunia riba. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hari ini, orang-orang tidak peduli lagi dengan perbuatan-perbuatan riba. Walaupun kanun alhamdulillah telah menahan dunia perbankan konvensional dari Aceh, tapi riba tidak begitu saja lepas. Berjalanlah ke pasar-pasar. Hampir mandum urang-urang yang melakukan transaksi di pasar-pasar itu kemudian meminjam uang dari rentenir-rentenir yang berjalan di pasar-pasar. Yohana nepatih nejak bak pasar impres. Nadanya bak padum-padum dero. Nyan pasukan-pasukan rentenir yang menawarkan uang. Berikan 5 juta, ditagih sampai 6-7 juta. Di orang Aceh yang pinjamnya. Orang hana peduli dan lembutnya. Itu yang pertama yang Nabi sebutkan. Artinya maksiat kalau sudah merajalela, terutama dalam keadaan melegalkan riba, tunggulah kehinaan ini akan datang. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhaztum aznabal baqar. Yang membuat engkau terhina yang kedua adalah engkau sibuk memegang ekor-ekor al-baqar, ekor-ekor sapi. Apa maksudnya memegang ekor-ekor sapi? Jemaah melakukan Allah. Yang dimaksud di Nabi adalah engkau meninggalkan suruhan agamamu karena disibukkan dengan peternakanmu. Jadi kagabuk ngelemo. Sudah sibuk dengan peliharaan. Yang rabi lemo, rabi kameng. Nyantruk bak maghrib golong gua rumah. Maghrib pun belum pulang ke rumah. Masih membawa pulang lembu dan kambingnya ke dalam kandang. Dia tidak pedulikan bunyi azan. Yang pelihara ayam ketika menjelang maghrib memberi makanan ayam. Yang gejak masjid anak. Yang sibuk dalam urusan-urusan peternakan. Yang lebih gila lagi yang pungo ke burung. Pagi, siang, malam yang gaduh perap-perap dengan burung. Jadi selalu bermimpi-mimpi bisa hidup bersama mereka dengan suara-suara indah cicim-cicim yang ada. Nyambut di ke rumah pakai celana pendek, kemudian hidup bersama burung. Salat tak ada, ibadah tak ada, itulah kerjanya. Yang dia banggakan apa? Ketika dia memenangkan pertarungan atau pertandingan suara burung terindahnya kenyambut. Kalau sudah sampai pada tahap ini, dan itu merajalela, tidak ada lagi yang mengingatkannya. Orang tua diam melihat anaknya begitu. Suami diam melihat istrinya begitu.
Isteri pun diam, tidak menasihati suaminya. Tidak ada suruhan untuk melakukan solat ke masjid. Di situlah mulai Allah menanamkan kehinaan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa raditum biz-zar'i," dan engkau rida dengan zar'un, yaitu pertanianmu. Jadi yang kebun penuh sibuk dengan binatang peliharaan. Yang kedua, raditum biz-zar'i, engkau rida, engkau mulai habiskan waktumu untuk urusan-urusan pertanian. Hanya lain dalam cerita. Jadi jauh belang dari bengah luhu hanawo, sembayang dirangkang pihana. Padahal dia tahu rezeki telah ditentukan Allah. Musim-musim panen orang-orang bergelimangan di sawah-sawah, tidak peduli dengan urusan agama. Sedekah pun tak ada. Orang disibukkan dengan pertaniannya, disibukkan dengan sawah ladangnya. Kalau ini sudah mengalahkan agama, tunggulah waktunya. Dan dua perkara ini, jemaah melakukan Allah, adalah dua perkara yang membuat kita hari ini bersiap-siap untuk dibuat oleh Allah menjadi asfalas safilin, yaitu orang-orang yang paling rendah nantinya. Allah akan buat tanah kita, Allah akan buat kota kita, Allah akan buat keluarga kita menjadi porak-poranda, hancur, bahkan sebab tidak lagi dalam urusan mengenal agama. Ada yang anak-anaknya dibebankan kerja untuk mengurusi urusan sawah. You rabi-rabi lemah benar sampai anak hana geduri Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan kita. Ini dua model ini menunjukkan sibuknya kita dengan dunia. Dan sebenarnya bukan hanya peternakan dan pertanian. Yang Nabi maksudkan semua pekerjaan kalau melalaikan engkau kepada taat kepada Allah, maka tunggulah kehinaan akan dibawa oleh Allah. Diuronyo getanyo, dosen, guru, semua urusan disibukkan dengan kertas. Pagi datang fingerprint, kemudian sibuk dengan kertas, tanda tangan ini, tanda tangan itu, kemudian urusan-urusan dunia. Begitu sibuknya kita sampai panggilan azan pun kita tidak mau menyahutnya. Kan baca masjid, panggilan azan pi hana watte do taud. Tapi cukup bangga terbang ke sana, terbang ke sini, seminar sana, seminar sini, yang pegat training je. Ya, pelatihan je, nginap di hotel ini 5 hari, nginap di hotel sana 7 hari. Yang urusan dunia apakah dia bela? Tidak sama sekali. Pernahkah dia berfikir untuk membela agamanya? Juga tidak terfikirkan sama sekali. Pernahkah dia wakafkan harta mencari guru agama yang bisa mengajarkan anak-anak di kompleknya agar bisa mengaji Quran? Juga dia tidak ikut andil di dalamnya. Yang kenyang ketanya orangnya. Yang sibuk bisnis-bisnis, yang buka kedai kopi mutamah-tamah, yang penting merempok peng. Masalah urang hana semayang lah kedai kopi, hana ya membacut pi. Na'udzubillah. Kalau sempat meninggal seseorang yang punya bisnis yang kemudian melalaikan orang banyak dengan bisnis itu, matinya kita, dilanjutkan bisnis itu, maka subhanallah, Allah mengalirkan dosa orang-orang yang melanjutkan bisnis ke alam kubur kita. Kenapa? Kita yang memulai bisnis itu. Nya kamu ulang-ulang tak pegah badum-badum boh tempat dan kala tempat. Waktu maghrib kedai kopi tu, baik pelihara orang dalam kedai kopi. Maghrib pelihara orang. Seharusnya pemilik kedai kopi itu mengusir orang-orang dalam kedai kopi. Kapakan longken kedai kopi kananya penyakit. Waktu-waktu semayang. Pak kecil berhak, Tengku Imam berhak. Yang gertuk mandum kedai-kedai kopi yang model-model pelihara hurung waktu semayang maghrib. Kalau Isya, okeylah. Kadang Isya waktunya panjang. Mungkin dia pulang untuk solat. Hancur keberkahan kampung. Terhinanya kampung. Memelihara orang-orang yang maksiat di dalam kampung. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi sebutkan yang ketiga. Yaitu sibuk dengan urusan dunia. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumul jihad. Yang keempat, engkau akan terhina hidupmu kalau engkau sudah mulai meninggalkan jihad. Dalam hadis riwayat Muslim, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis fi nafsihi fahuwa fi syu'batin nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berperang, bahkan tidak pernah keinginan untuk berperang, kata Rasulullah, tidak ada keinginan berjihad, maka dia menjumpai Allah
dalam keadaan dianggap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang meninggalkan jihad. Diajak berjihad tidak mungkin. Kita tidak mungkin hari ini menuju ke Palestina untuk berjuang. Banyak perkara yang kita tidak bisa lakukan. Bahkan tiket pun tidak akan keluar. Tapi ketika diajak untuk mengumpulkan dana, seharusnya kita segera menolong saudara kita. Kalau tidak bisa tolong dengan keuangan kita, paling kurang tolonglah dengan doa-doa kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk ikut berjihad bersama walaupun dengan apapun, maka sungguh nanti meninggal dalam keadaan dianggap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Heran orang hari ini, kadang-kadang waktu tak pegahnya produk Yahudi, tak boikot sementara, itu pun dianggap remeh, alah menyanpi. Itu kan urusan sedikit. Nanti kalau kita boikot ini, nanti yang tidak ada kerjakan orang kita juga. Jemaah melakukan Allah, belajarlah dari Nabi. Nabi SAW ketika selesai perang Khandaq, dan Nabi ternyata menemukan bahawa yang membantu kaum kafir dalam perang Khandaq adalah orang-orang Yahudi dari Khaybar. Padahal dulu sudah buat perjanjian tidak boleh saling menyerang. Mereka mengkhianatinya. Lalu setelah memenangkan perang Khandaq, Nabi SAW menyuruh para sahabat mengepung Khaybar. Mengepung Khaybar. Kebetulan tanah Khaybar itu adalah tanah yang subur, dipenuhi dengan berbagai buah-buah yang ranum, anggur, kurma, penuh di Khaybar. Nabi kepung, sebulan lamanya dikepung, tidak bergeming Yahudi. Bahkan karena makanan banyak mereka stok. Walaupun dikepung oleh Nabi dan sahabat, tapi Yahudi tidak pernah keluar dari kampungnya, tapi tidak juga kalah. Akhirnya Nabi ketika mengetahui keadaan itu, apa yang Nabi lakukan? Nabi menyuruh Khalid bin Walid dan sahabat potong semua pohon kurma. Disitulah dibabat semua pohon kurma. Setelah makanan tiada, baru Yahudi mengaku kalah. Diusir oleh Nabi dari Khaybar, diambil tanah Khaybar kaum muslimin. Maka jika tanya orangnya, beta fikir hana manfaat boikot. Inilah jihad kita kepada sesama mukmin. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menutup hadis ini dengan kalimat, kalau engkau sudah melakukan 4 perkara ini, maka yang terjadi adalah wa akhazahumullah zullan. Engkau akan diberikan kehinaan oleh Allah, la yanzi'uhu, engkau tidak akan bisa melepaskan kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali kepada agamamu. Maka kembalilah ke agama. Lupakanlah sebentar kalau saatnya azan, lupakanlah sebentar urusan dunia. Tup kantu-kantu, jak semayang jemaah. InsyaAllah Allah pelihara ini sampai kita bahagia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuat kita merenung sejauh mana kita telah meninggalkan agama kita, disibukkan dengan dunia kita, maka kembalilah kepada agama Allah, maka Allah akan pelihara kita sampai kita memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.